Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan al-usulus sittah oleh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullahu ta'ala. Kita masih membahas al-aslul khamis, landasan yang kelima, yaitu penjelasan tentang siapakah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang dianggap sebagai waliullah namun ternyata dia bukanlah waliullah alias wali asyaitan. Di sini beliau membahas tentang salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada waliullah, yaitu karamah atau khawariqul adah, hal-hal yang di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Dan telah berlalu penjelasan di pertemuan yang lalu bahwa hal-hal luar biasa yang terjadi pada manusia itu ada 3 model. Yang pertama, kalau itu terjadi pada seorang nabi dan rasul maka disebut dengan ayat, atau sebagian orang mengenal dengan mukjizat. Kemudian yang kedua, kalau itu terjadi pada seorang wali maka itu disebut karamah. Dan yang ketiga, kalau perkara-perkara luar biasa itu terjadi pada seorang dukun, tukang sihir, ya pelaku kesyirikan, maka itu disebut sihir. Ya, itu semua disebut dengan khawariqul adah, perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Kemudian kata beliau, al-amrul rabi', za'amal mutakallimun anna kullama yajri ala yadin nabi min khawariqil adat fa innahu yajri ala yadil awliya illa nuzulul Quran. Ada sebagian pendapat dari orang-orang ahlul kalam, ya, ahlul bidah. Mereka mengatakan semua perkara-perkara luar biasa yang terjadi pada para nabi dan rasul itu juga bisa terjadi pada para wali. Ya, saya ulangi, kata mereka, semua perkara-perkara luar biasa, hal-hal luar biasa yang terjadi pada para nabi dan rasul, wali ya bisa kayak gitu. Itu juga bisa terjadi pada para nabi dan rasul. Kecuali satu yang ya pasti tadi saya bilang. Semua hal-hal luar biasa yang ada pada nabi dan rasul itu juga bisa ada pada wali. Itu maksud saya. Kecuali satu yang wali nggak bisa. Apa itu? Al-Quran. Ya, kecuali Al-Quran kata dia. Tapi kalau selain Al-Quran, para wali yo iso.
Ya, mukjizat Nabi para wali yo iso, kecuali Quran tok yang enggak bisa. Wa hadza sada'a bihil mutakallimun kal Juwaini wa ghairihi. Ini diucapkan oleh orang-orang ahlul kalam seperti Al-Juwaini. Ya, Al-Juwaini salah satu tokoh Asy'ariyah. Kemudian Syekhul Islam membantah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah statement ini dengan mengatakan innalil anbiya khawariq adat wa hiyal ayatul kubra la tajri illa ala aidihim bal inna hunaka min khawariqil adat man ikhtassa bihal anbiya kan syiqaqil qamar wa ghairi dzalik. Kata Syekhul Islam, para nabi dan rasul, hal-hal luar biasa yang ada pada para nabi dan rasul atau yang dikenal dengan al-ayatul kubra, tanda-tanda kenabian yang besar, itu tidak akan mungkin terjadi kecuali hanya pada para nabi dan rasul. Yani wali-wali, ya, ayatul kubra itu seperti misalnya Nabi Isa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Nabi Musa membelah lautan atau merubah tongkat menjadi ular, ya, atau insyiqaqul qamar kata beliau, terbelahnya bulan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini semua disebut ayat kubro, tanda-tanda kenabian yang besar. Ini nggak mungkin terjadi pada para wali. Nggak mungkin ada karomah para wali yang seperti itu. Apa maksudnya jemaah? Ya, nggak ada karomah para wali yang seperti tadi, terbelahnya lautan atau terbelahnya bulan, itu tidak ada. Itu khusus hanya pada para nabi dan rasul tok. Lidzalika al-ayatul kubra khassatun bil anbiya fahada mimma zalla fihi al-mutakallimun wa qad basata al-kalam fi dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi kitabih An-Nubuwat. Kata beliau, ini di antara penyimpangan orang-orang ahlul kalam. Ya, orang-orang ahlul kalam. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membahas masalah ini panjang lebar dalam kitabnya An-Nubuwat. Thumma, kemudian kata Syekh, innal adillata qad dallat 'alal karamat fadallat 'ala ma qarrarahu ahlus sunnah khilafan liman ankara dzalika minal mutakallimin minal mu'tazilah wa man tabi'ahum min ba'dil asy'ariyah wa kabni hazmin wa qad dalla 'alal karamat al-kitab was sunnah wal ijma'. Ya, di sini beliau menyebutkan tentang dalil-dalil adanya karomah, hal-hal luar biasa yang terjadi pada siapa? Karomah para wali. Ya. Ahlus sunnah menetapkan bahwa karomah itu ada pada para wali. Ya, Ahlus sunnah menetapkan karomah ini. Berbeda dengan sebagian ahli bid'ah seperti orang-orang Mu'tazilah yang mereka senantiasa lebih mengedepankan akal daripada dalil. Ya, orang-orang Mu'tazilah mereka menolak adanya karomah. Karena menurut mereka, kalau karomah itu kita tetapkan, kita yakini ada karomah itu, yakni pada para wali, maka mukjizat Nabi, ayat tadi, itu jadi biasa saja akhirnya. Paham nggak maksudnya? Ya, mukjizat yang biasa kita kenal dengan mukjizat, ayat tanda-tanda kenabian atau biasa kita sebut dengan mukjizat, itu kan hal luar biasa yang menjadikan seorang nabi spesial kan? Lah nek wali yo iso kayak ngono. Lah kalau nabi ya bisa kayak gitu, terus apa spesialnya nabi itu? Paham syubhatnya orang-orang Mu'tazilah? Maka supaya nabi dan rasul ini spesial, kita menolak karomah. Ya, kita menolak adanya karomah. Paham maksud saya? Enggak belibet kan? Baik. Nah, maka di sini beliau menyebutkan dalil-dalil tentang adanya karomah dari Al-Quran, dalil-dalil dari Sunnah, dan juga ijma', kesepakatan para ulama dari zaman ke zaman, mereka semua menetapkan adanya karomah. Dalil dari Al-Quran. Ammal kitabu faqauluhu ta'ala. Adapun dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 37. Allah berfirman, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kata Allah, setiap kali Zakaria masuk ke
mihrabnya Maryam, maka Zakaria mendapati di dalam mihrabnya Maryam itu ada makanan di sisi Maryam. Ya, makanan di sini kata para ulama ahli tafsir, yaitu makanan Maryam ini bisa punya makanan musim dingin padahal saat itu musim panas. Sebaliknya ketika musim dingin, Maryam punya makanan-makanan yang adanya di musim panas. Ya. Nah, kalau sekarang Masya Allah ada kulkas. Ya, karomah semua itu. Ya. Kalau dulu Maryam enggak. Ya, buah-buahan di musim dingin ada di musim panas, buah-buahan musim panas ada di musim dingin. Ya. Setiap kali Zakaria masuk ke situ ada makanan-makanan itu. Maka Zakaria bertanya, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Wahai Maryam, dapat dari mana kau ini? Maka Maryam mengatakan, "Huwa min indillah." Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapapun yang Dia kehendaki tanpa ada perhitungan. Kata Syekh, "Wa hadhihi karamah." Ini karamah. Kanat tajri li Maryam, yang ada pada Maryam. Wa Maryam waliyatun lillah wa laysat nabiyatan. Maryam itu adalah waliullah. Ya, bukan nabi loh Maryam itu. Maryam ibunya Nabi Isa itu loh. Itu bukan nabi. Karena nggak ada ceritanya nabi perempuan, itu nggak ada. Ya, tapi dia adalah wali, waliyah, bukan wali. Waliyah, waliyatullah, wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalil dari Al-Qur'an bahwa karomah itu ada. Bukan hanya para nabi dan rasul yang punya hal-hal luar biasa, tapi para wali juga memiliki hal-hal luar biasa, yaitu karomah. Namun tetap mukjizatnya nabi itu lebih tinggi kedudukannya daripada karomahnya wali. Wa min al-adillah qissatu ashabil kahfi. Kemudian juga termasuk dalil adanya karomah, yaitu dari Al-Qur'an ya, kisah tentang ashabul kahfi. Fa innaha karamatun 'azimatun li auliya. Sesungguhnya kisah ashabul kahfi adalah karomah yang sangat besar bagi para wali-wali ashabul kahfi. Ya, pemuda-pemuda ashabul kahfi itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa amrun 'azim an yabqa haula akthar min 300 sanah bila aklin wala syurbin fayabquna ala ma hum alaihi. Kata beliau, ashabul kahfi mereka tidur selama lebih dari 300 tahun. Ya, lebih dari 300 tahun tanpa makan dan tanpa minum. Ya, namun mereka masih tetap hidup. Ya, kalau kita jangankan 300 tahun. Berapa tahun? Berapa hari? Berapa jam tanpa makan, tanpa minum? Tapi ini 300 tahun lebih mereka hidup tanpa makan dan tanpa minum, namun Allah jadikan mereka tetap seperti itu fisiknya. Bangun-bangun tetap sama, nggak berubah. Makanya mereka heran. Makanya mereka nggak curiga ketika bangun tidur itu. Mereka bertanya, yauman au ba'da yaum, kita hanya tidur 1 hari atau 2 hari saja atau sebagian hari saja. Kenapa? Karena wajah-wajah mereka, fisik-fisik mereka masih sama persis ketika mereka tidur. Lah kalau fisiknya mereka berubah, ya pasti curiga kan. Tangi-tangi, lu kok tuwek kan. Perasaan mau turus enom. Kok tangi-tangi wis tuwek kabeh gitu. Enggak. Tapi mereka tetap seperti keadaan ketika mereka tidur. Padahal sudah 300 lebih tahun mereka tidur itu. Nah, ini karomah. Ya. Tapi itu dari Al-Qur'an. Adapun dari sunnah, faqad takatsaratil adillah. Ada banyak dalil-dalil yang Allah sebutkan tentang karomah, atau yang Nabi sebutkan tentang karomah. Faqad thabata fil Bukhari fi qissati Usaid ibn Hudair radhiyallahu anhu annahu kana fi lailatin yaqra surat al-Baqarah fajalatil faras fa idza sakana wa tawaqqafa waqafat. Ada sahabat namanya Usaid ibn Hudair radhiyallahu taala anhu. Ya, Usaid itu bentuk tasghir dari asad. Ya, kalau asad apa artinya? Singa.
Ya, singa. Berarti kalau singa kecil, usaid. Itu bahasa Arab. Kalau menunjukkan kecil pakai kata fu'ail. Ya, apalagi contohnya? Umar. Kalau kecil, Umair. Ya, apalagi? Tiflun. Tifl, anak kecil. Ya, anak yang lebih kecil lagi namanya Tufail. Ya. Jundiyun, jundi. Seorang soldier, prajurit. Kalau prajurit kecil, Junaid. Ya, Junaid itu namanya tasghir, pengecilan dalam bahasa Arab. Usaid ibn Hudhair ini pernah suatu ketika membaca surat Al-Baqarah di malam hari. Ketika dia membaca surat Al-Baqarah, kuda itu bereaksi gitu loh. Ada seekor kuda yang bereaksi, nggak tahu loncat-loncat atau mengeluarkan suara. Tapi ketika Usaid bin Hudhair diam dari baca Qur'annya, kudanya diam lagi. Ya, baca surat Al-Baqarah, kudanya reaksi lagi. Diam, kudanya juga diam lagi. Wa kanatil malaika tanzilu wa tastami'u ilaihi. Bahkan dikabarkan oleh Nabi SAW ketika Usaid bin Hudhair ini membaca Al-Quran, para malaikat turun dan menyimak bacaan Usaid bin Hudhair radhiyallahu taala anhu. Ya. Wa minal adillah ma thabata fil Bukhari an Anas radhiyallahu anhu fi qissati Usaid wa Abbad ibn Bishr. Nah, ini juga Usaid lagi, Usaid bin Hudhair tapi bersama seorang sahabat yang lain namanya Abbad bin Bishr radhiyallahu anhuma. Mereka berdua ini lamma kharaja min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin dhulma fa udi'a lahumut tariq. Ketika mereka selesai keluar dari rumahnya Nabi SAW di malam hari, mereka habis dari rumah Nabi terus keluar. Nah, ketika mereka keluar di malam yang gelap gulita, tiba-tiba ada cahaya yang menerangi jalan mereka. Ya, zaman dulu nggak ada lampu. Ya, kalau sekarang, masya Allah, jadi wali Allah semua ini, terang semua jalan ini. Ya, zaman dulu nggak ada lampu, tapi diterangi jalannya. Wajah abastul kisah bima huwa atwal fi musnadil Imam Ahmad wa huwa annahu fi sawti kulli ahadin minhum nurun yastadi'u bihi at-tariq wa hadhihi karamatun ajraha Allahu ala yadi hadaini salihaini sahabiyaini radhiyallahu anhuma. Kisahnya panjang, ada di dalam musnad Imam Ahmad, di mana Allah jadikan cahaya yang ada yang menerangi yang menerangi jalan mereka berdua, Usaid bin Hudhair dan Abbad bin Bishr radhiyallahu anhuma. Ini merupakan karamah yang Allah letakkan pada dua orang sahabat yang soleh ini. Amal ijma', adapun dari ijma' dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya sepakat ya para ulama salaf dari zaman salaf, kemudian dari generasi ke generasi mereka menetapkan, meyakini adanya karamah ini. Ya, dinukil kesepakatan oleh Syekhul Islam dalam banyak kitabnya seperti di Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kemudian dalam kitab An-Nubuwat. Ya, dan bahkan kata beliau wa anna hadza i'tiqadu ahli sunnati khilafan li ahlil bid'ah. Ini termasuk di antara ya meyakini adanya karamah ini dengan yang benar ya, karamah yang benar ya, bukan seperti sebagian orang meyakininya dengan keyakinan yang keliru. Ya, meyakini karamah dengan keyakinan yang sahih itu merupakan ciri khas ahlil bid'ah, jurang pemisah antara ahlil bid'ah, pembeda antara ahlil bid'ah dengan ahli sunnah. Ya, ciri khas ahli sunnah. Ya, kemudian di sini ada peringatan, tanbihat. Peringatan yang pertama, ma yajri ala yadil anbiya yusamma ayah. Ini yang kita bilang tadi. Baik. Perhatikan kata beliau, apa yang ada pada para wali, para nabi, hal-hal luar biasa yang terjadi pada para nabi itu disebut apa? Ayat. Ya, ayat itu artinya tanda. Ya, artinya tanda kenabian. Wa yusamma alamah.
disebut juga dengan alamat, sama artinya juga tanda. Ya, disebut juga dengan a'lam. Ya. Ini kata-kata yang mirip, ayat, alamat, ya, a'lam. Itu juga mirip. Atau disebut juga dengan dalail. Dalail nubuwah. Dalailun nubuwah. Ya, dalail jamak dari dalil. Ya, tanda, bukti. Ya, bukti dalil kenabian. Jadi adanya hal-hal luar biasa itu adalah bukti bahwasanya dia adalah seorang nabi. Ya. Tapi kemudian kata beliau, washtahara 'indal mutakallimin annahum yusammuna dzalika bil mu'jizat. Tapi yang terkenal orang-orang ahlul kalam, yakni ahlul bidah, mereka menyebut hal-hal luar biasa yang terjadi pada nabi dan rasul, mereka menyebutnya dengan nama mu'jizat. Nah, ini kita dari kecil terpengaruh dengan ahlul kalam, kita nyebutnya juga mu'jizat. Padahal yang benar apa tadi? Ayat. Fama yajri ala yadil anbiya yusammunahu bil mu'jizat. Apa yang ada pada para nabi mereka menyebutnya mu'jizat. Wal itlaqul ladzi ja'at bihil adillatu syar'iyyah annaha tusamma ayah. Wal ulama sammuha bi asma taqaddama dzikruha. Amma tasmiyatuha bil mu'jizat fa fihi manza'un kalami annahu la yakunu illa ala wajhil ijaz wat tahaddi. Wa qad taqaddama anna al-amra ala khilafi dzalik. Baik, ini yang pernah kita sampaikan. Mukjizat. Kenapa mereka menyebutnya mukjizat? Karena mukjizat itu dari kata-kata al-i'jaz. Apa al-i'jaz? Al-i'jaz ini artinya melemahkan atau melumpuhkan. Ya, al-i'jaz, melumpuhkan. Ya, Allah itu la yu'jizuhu syai'un. Ya, tidak ada yang melumpuhkan Allah, tidak ada yang mampu melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu disebut al-i'jaz, mu'jizat. Atau juga sifatnya at-tahaddi. Ya, at-tahaddi itu adalah menantang. Nah, mu'jizat itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menantang dan melumpuhkan hujjahnya musuh. Baik, saya tanya, apakah semua hal-hal luar biasa yang ada pada nabi dan rasul mesti ada sifat menantangnya pada musuh? Enggak semua. Kalau Quran iya. Ya, Allah menantang orang-orang Quraisy untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Nah, itu baru cocok kalau disebut mukjizat. Ya, karena sifatnya adalah menantang dan melemahkan hujjahnya musuh, untuk mengalahkan, melumpuhkan hujjahnya musuh. Nabi Musa ya, ketika melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular, memang untuk menantang siapa? Penyihir-penyihirnya Fir'aun. Ya. Tapi ada hal-hal luar biasa yang lain yang sama sekali tidak ada sisi menantangnya. Seperti apa yang pernah kita sampaikan? Terbelahnya bulan, keluarnya air dari jari jemari Nabi SAW. Ya, kemudian makanannya siapa yang dibagikan ketika perang Khandaq itu? Jabir bin Abdullah yang tidak habis-habis itu loh. Ya, itu ada sisi menantang musuh nggak? Nggak ada musuhnya, wong cuman internal sahabat tok kok. Ya, cuman internal sahabat saja. Nah, maka tidak disebut mukjizat karena tidak semuanya menantang dan tidak semuanya sifatnya untuk mengalahkan musuh, mengalahkan hujjah. Maka yang lebih umum adalah ayat, ya, tanda. Nah, ini dalilnya kenapa dikatakan bahwa hal-hal luar biasa yang ada pada Nabi dan Rasul itu disebut ayat. Surat Al-Qamar ayat yang pertama sampai kedua. Kita langsung dari Qur'annya saja. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar wa iyarau ayatan. Baik. Ini jangan lihat terjemahnya ya. Ya, maksudnya tanda dalam kurung itu. Kita perhatikan iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Ya, semakin dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan.
Ya, terbelahnya bulan ini termasuk tanda kenabian. Wa iyarau ayatan. Ini Allah mengatakan, dan ketika mereka, yakni orang-orang Quraisy, melihat ayat. Terbelahnya bulan itu Allah sebut dengan ayat, tanda. Nah, ini dalam kurung saja untuk menjelaskan mukjizat. Ya, dijelaskan sama penerjemahnya itu, karena orang-orang Indonesia sudah terbiasa dengan mukjizat itu. Ya, padahal Allah nyebutnya ayat. Fasammaha ayat, maka Allah menyebutnya dengan ayat. Kemudian dari hadis Nabi SAW, ya, Nabi SAW mengatakan, ma ba'atsallahu min nabiyyin illa ja'ala lahu minal ayat. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali Allah jadikan atas nabi tersebut, apa Nabi mengatakan? Ayat. Ya, kecuali Allah jadikan atas nabi tersebut ayat, yakni Allah jadikan nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabiannya? Hal-hal luar biasa yang di luar keumuman manusia. Ya, di sini Nabi SAW menyebutnya ayat. Maka yang benar ahlu sunnah menyebutnya dengan ayat, atau a'lam, atau alamah, atau dalail. Ya, ayat, dalail, alamah, atau apa tadi kurang satu? Dalail, ayat, alamah, atau apa tadi kurang satu? A'lam, ya, a'lam. Kata beliau, amma tasmiyatu bil mu'jizat fa asluhu ma'khudun minal mutakallimin lil asl. Sudah. Kemudian yang kedua, peringatan yang kedua. Ini sama ini, ala wajhi tahaddi. Hal-hal luar biasa yang terjadi pada para nabi dan rasul itu enggak semuanya sifatnya tahaddi, menantang. Enggak. Ada yang hal-hal luar biasa yang terjadi pada para nabi dan rasul yang tidak ada sisi menantangnya. Ya, kalau nuzulul Quran kata beliau, iya benar. Nuzulul Quran itu menantang orang-orang Quraisy. Ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Ya, apabila kau ragu dengan apa yang diturunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad SAW, fa'tu bisurah. Coba datangkan satu surat yang semisal dengannya. Nah, itu menantang memang. Ya, maka Al-Quran termasuk diantara tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, boleh juga dikatakan mu'jizat. Ya, Al-Quran ini boleh dikatakan mu'jizat. Kemudian permasalahan yang ke-8, al-karamat wa khawariqul adat nau'an. Karamah, hal-hal luar biasa yang ada pada para wali, itu ada dua model. Model yang pertama adalah al-quwwatu wat ta'thir, yaitu karamah berupa kekuatan. Ya, berupa kekuatan, power. Atau karamah berupa apa ya nyebutnya ya? Hamba itu mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, entah berupa rizki, entah berupa kekuatan, ya, atau hal-hal yang semisal dengannya. Dan kita contohkan saja, nanti insya Allah antum paham. Kakisati ashabil kahfi. Nah, jenis yang pertama ini karomah jenis kekuatan, kuwah, seperti kisah ashabul kahfi itu, pemuda-pemuda ashabul kahfi. Fa inna hadhihi karamah tarji' ilal quwwah wat ta'thir. Karomahnya ashabul kahfi ini jenisnya adalah kekuatan, di mana Allah Subhanahu wa taala kata beliau, annallaha qawwahum, Allah kuatkan ashabul kahfi, turu 300 tahun lebih. Itu diberi apa sama Allah? Diberi kekuatan. Karomah berupa kekuatan, bisa bertahan hidup, falam yamutu wa baqau ahya ma'a baqaihim hadzal zaman at-tawil. Allah jadikan mereka hidup dan tidak mati, padahal berlalu zaman waktu yang panjang, 300 tahun lebih mereka tidur itu. Ya, ini karomah jenisnya apa?
kekuatan. Contohnya juga tadi Maryam yang kita sebutkan punya buah-buahan di musim dingin. Buah-buahan musim dingin ada di musim panas, buah-buahan musim panas ada di musim dingin. Kata beliau, ini juga karomah berupa kekuatan. Yakni Allah berikan rizki kepada Maryam bi an ja'aha rizquha ila makaniha fastafadat minhu. Ya Allah jadikan makanan itu ada. Ya Allah sediakan bagi Maryam sehingga Maryam bisa makan dari makanan-makanan tersebut tanpa susah payah mencarinya. Ya Allah berikan kekuatan berupa makanan-makanan kepada Maryam itu. Ini karomah jenis yang pertama, yaitu kekuatan. Nah, ada karomah jenis yang kedua, yaitu al-ulum wal kasyaf. Karomah yang sifatnya itu Allah berikan informasi kepada walinya itu. Ya, atau kasyaf. Apa itu? Allah bukakan sesuatu yang tertutup. Ya. Nah, itu ada. Seperti contohnya kata beliau, apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya tentang kisah Abu Bakar tatkala mau menghadapi kematiannya. Ya, annahu lamma hadarat Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu al-wafatu awsa Aisyata bi akhawaiha wa ukhtaiha. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq mau meninggal dunia, Abu Bakar mewasiatkan kepada Aisyah putrinya radhiyallahu taala anha untuk menjaga atau ya berbuat baik kepada dua saudaranya dan dua saudarinya. Ya, wahai Aisyah, kau baik-baik ya sama dua saudaramu dan dua saudarimu, kata Abu Bakar As-Siddiq. Qalat, kata Aisyah, amma akhawai faqad alimtuhuma. Adapun saudaraku dua laki-laki ya, saudaranya Aisyah laki-laki siapa saja? Abdurrahman dan Abdullah. Walakin man ukhtai, tapi kalau saudariku, dua saudariku siapa? Li annaha la ta'rif min akhawatiha illa Asma. Karena yang diketahui sama Aisyah, dulure wedok mek siji tok. Saudari perempuannya cuma satu, yaitu Asma. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar itu punya beberapa istri. Ya, yang pertama istri namanya Qutailah. Ya, Qutailah. Kemudian yang kedua istrinya namanya Ummu Ruman. Qutailah ini punya anak namanya ini yang Abdullah. Qutailah ini yang Abdurrahman. Oh enggak yang Abdullah. Ya, punya anak namanya Abdullah dan Asma. Ya. Adapun Ummu Ruman ini punya anak Abdurrahman dan Aisyah. Ya. Ya. Berarti saudaranya dua, tapi saudarinya Aisyah berapa? Satu. Waman fi batni fulana ay zaujatihi. Nah, Aisyah bingung. Abu Bakar bilang kau yang baik-baik ya sama dua saudaramu dan dua saudarimu. Loh, kalau dua saudara saya iya Abdullah dan Abdurrahman. Saudari saya tahu cuma satu tok, kata Aisyah, yaitu Asma. Terus satunya siapa? Yaitu apa yang ada di dalam perut istrinya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ketika menjelang wafatnya, istrinya lagi hamil. Ya, istrinya lagi hamil. Yaitu istri yang ketiga namanya Habibah. Ya, istri ketiga namanya Habibah. Nah, Habibah ini nanti melahirkan seorang anak namanya Ummu Kulthum.
Ummu Kulthum ini lahir ketika Abu Bakar sudah wafat. Ya, Ummu Kulthum ini lahir ketika Abu Bakar sudah wafat. Berarti Abu Bakar tahu apa yang ada di dalam perutnya istrinya tadi. Makanya diwasiatkan sama Aisyah, kau baik-baik sama saudarimu itu. Abu Bakar tahu ternyata kalau yang dikandung oleh istrinya itu adalah perempuan. Ya, nggak ada USG. Kalau sekarang wali semua ya. Kalau sekarang jadi wali semua, tahu. Ini kata beliau, fabi karamatil kasyaf wal ulum alima anna fi batniha untha. Maka dengan karamah berupa ilmu diketahui bahwasanya apa yang ada di dalam perut istrinya itu adalah perempuan. Wa hadza min anwa'il karamatil ulum wal kasyaf. Contoh yang kedua, karamah yang sifatnya ilmu, pengetahuan, atau dikasyaf, disingkap, yaitu kisah yang masyhur tentang Umar ibn Khattab. Ini insyaallah banyak antum yang tahu kisah ini. Lamma qal, ketika Umar mengatakan, ya Sariyah al-jabal al-jabal, ya wahai Sariyah, naik ke atas gunung, naik ke atas gunung. Faqad kushifa lahu hatta ra'a sariyatan fa awsahu fil ma'rakah wal qital an yaqsidal jabal fasami'ahu sariyah. Jadi kisahnya terjadi peperangan. Umar ini ketika jadi khalifah ya. Ketika Umar menjadi khalifah, Umar di Madinah. Ya, diutus ke Romawi untuk berperang. Nah, ketika Umar sedang berkhutbah, tiba-tiba Umar melihat ditampakkan pasukan yang sedang berperang, dan pasukannya ketika itu sedang terpojok. Maka Umar kemudian mengatakan kepada pemimpin pasukan itu untuk mengajak pasukan lainnya ke atas gunung. Ya Sariyah al-jabal al-jabal, ya wahai pasukan, naik ke atas gunung, naik ke atas gunung. Padahal Umarnya lagi ada di mana? Di Madinah. Nah, yang ada di peperangan mendengar suaranya Umar. Mendengar, tidak ada HP. Kalau sekarang wali semua ya, Masya Allah. Ada HP, ada WA, sarai-rai ini ketok kafe. Bukan suara tok ini. Kalau Umar cuma suara tok ini. Kalau sekarang sak muka-muka ketok kafe. Maka Sariyah mendengar suara Umar ibn Khattab dan dia mentaati perintahnya Umar ibn Khattab untuk naik ke atas gunung. Yang mana gara-gara itu, singkatnya, mereka mendapatkan kemenangan setelah itu. Sesampainya pasukan ini kembali ke Madinah, mereka menceritakan apa yang terjadi. Kami ketika perang, kami terpojokkan, kemudian kami mendengar suara. Kami diperintahkan untuk pergi naik berlindung di atas gunung. Ya, ternyata itu suaranya Umar ibn Khattab. Ya, kita dengan kisah-kisah seperti ini kita meyakininya. Apalagi kita tahu bahwa para sahabat Nabi SAW waliullah yang tidak diragukan lagi kewaliannya. Ya, adapun kalau orang-orang sekarang mendengar kisah-kisah, kita mendengar kisah-kisah seperti ini terjadi pada orang sekarang yang justru mereka ini diragukan kewaliannya, atau bahkan sangat jauh dari sifat-sifat kewalian. Ustadz Fulan, Masya Allah, iso muluk. Ya, kita dengar di sini sekarang ini ada orang, iso muluk, bisa berpindah dari Surabaya langsung ke Mekah, tidak pakai pesawat. Kita lihat sirahnya orang ini, sejarahnya orang ini, pelaku bid'ah, memiliki penyimpangan-penyimpangan. Lah kok bisa dapat karomah seperti itu? Enggak percaya kita. Enggak percaya. Kalau para sahabat percaya enggak? Percaya. Ya, karena kewalian mereka tidak diragukan lagi. Tapi kalau orang-orang di zaman sekarang, kita tahu sirahnya dia jauh dari sunnah, jauh dari tauhid. Kemudian kita dengar kisahnya dia bisa muluk, bisa berjalan di atas air, bisa pindah tempat, bisa punya makanan, bisa ngobati orang, ngidoni orang. Terus kita percaya? Enggak. Ya, jadi muslim yang cerdas. Ya, tidak mau atau jangan mau dibodoh-bodohi dengan orang-orang demikian. Hanya bermodalkan, wah ini keturunan Nabi SAW, darahnya Nabi mengalir, berarti punya karomah. Ludahnya dijadikan sebagai tabarruk, ngalap berkah. Enggak. Ini jauh daripada tuntunan Nabi SAW. Karena ngelihat sirahnya orang-orang demikian itu jauh daripada sunnah, jauh daripada tauhid. Nah,
Ya, kata beliau, falahid anna hadhihi al-qissah fiha naw'an min al-karamat, al-kashfu wal ulum bi an kushifa li Umar hatta ra'a sariyata ma'a bu'dihi. Allah berikan karamah kepada Umar ibn Khattab, yaitu disingkap, ya, diberitahukan kepada Umar tentang peperangan yang sedang terjadi, padahal peperangan itu jauh jaraknya dari Umar ibn Khattab. Fa'ausahu, maka Umar pun memerintahkan, ya sariyatu al-jabal, wahai Sariyah, naik ke atas gunung. Ai iksid al-jabal, pergilah ke atas gunung. Wa fihil quwwatu wat ta'thir bi an balagha Sariyah sauta Umar, bi an balagha Sariyah sautu Umar radhiyallahu anhu. Dan di sini juga ada kekuatan, Allah berikan kekuatan kepada Umar sehingga suaranya bisa sampai kepada Sariyah, bisa sampai kepada pasukannya tadi. Wa hadhil qissah qad tanazal ulama fi tashihiha wa dhahaba ila tashihiha Ibnu Katsir wa dhahaba al-Uqaili ila dha'fiha. Meskipun kisah Umar tadi memang ada perselisihan di antara para ulama tentang kesahihannya. Ya, Ibnu Katsir mensahihkan kisah tersebut. Adapun ulama-ulama yang lain mendhaifkan. Ya, ala kulli hal, intinya kita meyakini karamah para wali tersebut. Kurang berapa menit? 7 menit. Tapi kemudian permasalahan yang ke-9. Kata beliau, la yalzam min jarayani karamatin wa khawarikin lil adat ala yadi rajulin annahu yakunu aslahu aw aslaha min ghairihi, bal qad yujriha Allahu ala yadihi tathbitan lahu. Ini yang juga perlu untuk kita pahami. Gak mesti kalau ada orang yang mendapatkan karomah berarti dia lebih soleh daripada orang lain yang tidak dapat karomah. Paham ya, Mas? Ya, kalau ada seorang yang mendapatkan karomah, itu bukan berarti dia ini lebih soleh daripada orang lain yang tidak mendapatkan karomah. Bahkan terkadang kata beliau, Allah ketika memberikan karomah kepada salah seorang dari hambanya, justru itu karena lemahnya iman hamba tersebut sehingga Allah kuatkan dengan karomah itu. Bisa dipahami? Ya, sehingga yang nggak dapat karomah nggak perlu Allah berikan karomah karena imannya sudah apa? Sudah kuat. Ya, ini yang imannya sudah mulai mati murup, maka Allah berikan karomah ce murup maneh. Ya, maka yang dapat karomah nggak mesti dia lebih soleh daripada yang tidak mendapatkan karomah. Nah, ini standarnya orang Indonesia kebalik. Ya, ini orang soleh ini. Langsung yang ditanya apa ya? Isok muluk gak? Ngono. Ini soleh apa? Bisa jalan di atas air ndak? Ya, ludahnya bisa nyembuhkan orang ndak? Bisa ngobati orang ndak? Itu. Dianggapnya tanda kesolehan seseorang adalah hal-hal demikian. Fali ajli an yuthabbitahu au an yuqawwiya imanahu wa an yurassikha qadamahu ajra ala yadihi khawariqal adat. Ya Allah, demi untuk menguatkan, mengokohkan keimanan orang tersebut, maka Allah berikan karomah kepada orang tadi. Ya, untuk menguatkan keimanannya. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tapi ini pembahasannya agak panjang. Kita singgung tadi tentang perkara-perkara luar biasa. Itu ada dua, ada yang kubro, ada yang sughro. Ya, tanda-tanda atau hal-hal luar biasa yang kubro, yang besar, dan ada hal-hal luar biasa yang sughro, yang kecil. Kalau yang kubro itu hanya terjadi pada siapa? Para nabi dan rasul. Ya, seperti Isa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, atau menyembuhkan orang yang kena penyakit kulit
menyembuhkan orang yang buta dengan izin Allah semuanya, atau Nabi Musa membelah lautan, merubah tongkat menjadi ular dan yang lainnya. Ini semua adalah tanda-tanda yang kubro. Nah, adapun yang sughra yaitu ini yang bisa terjadi pada para wali. Tanda-tanda kenabian yang sughra itu bukan khusus para nabi, tapi para wali juga bisa seperti itu kalau dapat karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang kubro nggak mungkin para wali diberi seperti itu. Yang diberi tanda-tanda yang kubro itu cuman siapa? Para nabi dan rasul saja. Ya, ini insyaallah kita perdalam lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, di sini pasti panjang pembahasannya ya, karena memang masalah wali ini kayaknya bukan cuma di Indonesia saja. Ya, ada negara lain yang juga punya problem masalah wali ini. Apa biasanya? Bahkan lebih parah lagi itu. Kalau ada orang ya, India. Ya, bahkan kalau ngelihat ada orang soleh itu langsung dibikinin apa? Dibikinin patung. Ya, bahkan ada seorang yang disebut wali itu dibikinin patung, bahkan disembah sama orang-orang Hindunya. Ya, disembah sama orang, padahal ini patungnya bukan orang Hindu, ini orang Islam katanya. Ya, tapi sufi. Ya, orang Islam yang sufi. Ya, ketika mati dibikinin patung, orang Hindunya ikut nyembah juga. Ya, itu juga sangat parah problemnya tentang hal-hal yang demikian itu. Wallahu a'lam. Saya cukupkan sampai di sini. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.